Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ridho Muhammad peserta PPKD Jakarta Selatan dari jurusan Teknik Komputer ya. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi dasar mikrotik, kali ini kita akan melakukan konfigurasi yang lebih advance ya, yaitu kita akan mengatur pengamanan DHCP server dan juga melakukan firewall ya. Oke, di sini sudah kita lihat ya. Di sini ada studi case ya yang akan kita lakukan pada video kali ini. Oke, di sini kita akan memiliki 3 divisi ya, divisi manajemen, divisi produksi, dan divisi IT. Oke, nah masing-masing divisi ini akan mendapatkan satu port Ethernet. Oke, kayak gini. Dan satu Ethernet lagi untuk akses ke internet, kayak gitu ya. Gateway, ini gateway-nya untuk contoh ya, dan DNS-nya ini ya. Oke. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan ini ya. Pertama adalah konfigurasi DHCP untuk dari divisi IT, divisi produksi, dan juga divisi manajemen, kayak gitu ya. Oke, untuk DHCP ini nantinya setiap PC ataupun klien di setiap divisi akan bisa mendapatkan IP secara otomatis ya. Oke, sekarang kita lihat aja ya di sini. Oke, sekarang kita lihat lagi. Saya close dulu semuanya. Oke, saya sudah melakukan konfigurasi ya. Oke, di sini untuk interface, di sini saya memiliki 5 interface atau 5 Ethernet seperti itu. Jadi saya akan menggunakan Ethernet 1 dan Ethernet 2 sebagai untuk port internet ya. Jadi ini Ethernet 1 untuk internet utama dan yang Ethernet 2 ini untuk backup gitu. Karena terkadang mungkin nanti untuk ini ya troubleshoot, barangkali nanti Ethernet 1 bermasalah, kita nggak perlu setting ulang gitu ya, cukup memindahkan colokan atau koneksinya ke Ethernet 2 kayak gitu. Nah, Ethernet 1 Ethernet 2 ini akan saya gabungkan jadi bridge 1 ya di sini ya, seperti yang dilakukan di video mikrotik dasar kemarin ya. Oke, ini ya sudah digabungkan ya. Close saja. Oke. Kemudian untuk Ethernet 3 ini akan saya gunakan untuk divisi IT, Ethernet 4 untuk manajemen, dan Ethernet 5 untuk produksi ya, kayak gitu. Oke, pertama-tama kita akan melakukan ini ya. PC IC kalian dapat nomor DHCP server dan IP address tersebut tidak akan berubah bila klien disconnect. Oke, untuk melakukan ini kita harus membuat DHCP server dulu ya. Di sini saya sudah membuat DHCP server ya untuk masing-masing port Ethernet. Oke, di sini IT sudah saya buat. Ini ya, IT ya. Oke. IT, terus juga manajemen. Ini udah pakai DHCP setup ya. Ini. Oke. Untuk poolnya ada di sini. Nah, ini. Jadi nantinya di DHCP ini untuk divisi IT akan menggunakan range dari 130.11 sampai dengan 130.30, totalnya sekitar 20 IP ya, bisa untuk 20 PC klien kayak gitu. Kemudian untuk manajemen di sini saya mengalokasikan dari 140.11 sampai dengan 140.40, sekitar 30 IP address atau klien. Dan untuk produksi ini agak banyak ya, dari 150.11 sampai dengan 150.50, sekitar 40 klien atau 40 PC.
kayak gitu. Nah, kalau ini untuk ininya ya, hotspot ini untuk wireless nih, nanti ini belum dibahas sekarang ya. Cuman kalau untuk wirelessnya saya sudah membuat dari 11 sampai 110, sekitar 100 klien ya, bisa kayak gitu. Oke, untuk DHCP saya sudah dibuat seperti itu. Nah, untuk case pertama itu kita akan membuat IP address tersebut tidak akan berubah bila klien disconnect. Jadi kita akan membuat IP address terkunci gitu ya kepada klien. Nah, di sini untuk melakukan itu kita akan memasukkan ke DHCP ya, IP DHCP server. Nah, ada di sini ada menulis. Nah, di sini bisa lihat di sini. Nah, ini kalau misalkan nanti sudah terhubung banyak PC, dia akan muncul lebih banyak nih, lebih banyak gitu ya. Nah, untuk melakukan ininya tinggal ini aja. Nah, ini aktif. Saya coba menghubungkan ini dulu aja ya. Saya coba ganti portnya dulu. Saya pindahkan ke port 4. Ini kan saya masih pakai IT nih. 130. Saya coba pindahkan ke manajemen di port 4 atau 140. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah kita coba terhubung ya. Coba lihat IP config. Oke, kita sudah masuk ke ini ya, 140. Berarti port 4 punya manajemen. Nah, nih lihat perbedaannya ya. Ini masih menggunakan dynamic atau DHCP kayak gitu. Sedangkan ini sudah dikunci nih, dikunci. Jadi antara MAC address dengan IP DHCP-nya sudah dikunci gitu ya. Jadi ketika kita masuk akan pasti dapat 19 ini. Tapi yang ini belum dikunci. Oke, kita aja. Nah, nih untuk mengunci ataupun menempatkan klien dengan IP yang statis gitu istilahnya ya, nggak akan berubah-ubah lagi ya. Kita bisa melakukannya dengan klik make a static ini. Nanti dia akan hilang nih D-nya nih, kan D-nya nih masih dinamik. Nah, yang atasnya kan udah nggak ada dinamiknya nih. Berarti sudah terkunci nih antara MAC address-nya dengan DHCP-nya nih. DHCP IP-nya nih 19. Sekarang kita klik aja make static. Tuh, langsung hilang. Berarti dia sudah tidak dinamik. Nah, kalau udah kayak gitu bisa kita namain aja nih. Kita namakan aja PC Rido Manajemen. Oke, udah masuk manajemen nih. Kayak gitu. Jadi kalau kita nanti komputer ini terhubung ke network, dia sudah pasti akan dapatkan IP ini, dan IP ini nggak akan dipakai oleh siapapun lagi. Sudah khusus milik dari PC client ini yang diidentifikasi menggunakan MAC address ini, kayak gitu. Oke, itu untuk case pertama ya. Nah, kemudian kita akan melakukan ini ya, pengamanan PC client agar tidak melakukan penghubung ke DHCP server ataupun ke router secara manual ya. Jadi harus menggunakan DHCP, nggak boleh manual. Hal ini untuk apa ya? Hal ini untuk menghindari misalkan kita membuat ini ya, membuat IP khusus gitu ya untuk divisi khusus kah, atau untuk orang tertentu misalkan atasan yang membutuhkan bandwidth lebih besar kayak gitu misalkan. Nah, jadi orang lain nggak bisa mendapatkan IP tersebut kayak gitu. Jadi bisa dibatasi. Jadi nggak bisa ditembak istilahnya IP-nya. Dia harus mengikuti IP dari DHCP yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Sekarang kita di sini kita lihat dulu ya
Ya, sekarang kita lihat di sini di DHCP server. Oke, DHCP. Nah, ini di sini ya. Nah, ini sebelumnya kayak gini nih. Sebelumnya gini. Nah, sebelumnya gini. Untuk melakukan pemblokiran ataupun penolakan ketika ada yang melakukan IP secara manual ya, kita bisa melakukannya dengan klik add ARP for license. Ini, kita klik aja nih, terus kita apply. Oke, kita oke. Kemudian di interface kita juga harus melakukan setting juga nih. Nih, ARP-nya kita jadikan read only. Kalau sebelumnya itu disable nih, sebelumnya disable, tapi kita jadikan reply only. Kita oke. Udah, maka ini tidak akan bisa dilakukan IP konfigurasi manual. Misalkan kita coba lihat ya, di sini IP kita adalah 140.134 ya. Kita akan coba setting secara manual ya, 140.134. Sekarang kita ping dulu ke Google. Oke, masih bisa ya ping Google ya. Sekarang kita coba ganti menjadi IP manual ya, 140.34. Kita samakan aja nih, 192, 168, 140, 34 ya. 34 ya. 34. 34. 168, 130, 140 karena kita ada di port 4 ya. Oke, 255 Graphic gateway-nya 168, 140, 188, 1111. Oke, kita disconnect dari Mikrotik ya. Kita ganti IP ya. Nah, ini sudah kita atur nih, nembak ke server ya. Nah, ini nggak bisa connect nih. Kenapa? Karena kita nggak dapat IP dari routernya kayak gitu. Karena sudah di disable ya. Tadi dengan RP tadi tuh ya. Jadi nggak akan bisa connect. Bahkan kita connect ke internet pun kan, karena kita nggak bisa connect ke apa namanya, ke dalam jaringan ya, berarti ke untuk internet pun nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk itu kita harus menggunakan DHCP servernya yang menggunakan automatic. Kalau pakai automatic ini 34 ya. Ya, automatic aja. Oke, kita oke aja. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi ke dalam jaringan ya. 130, 43. Oh, sudah bisa lagi ya dapat akses internet dan sudah berhasil kembali ke jaringan terhubung ke Mikrotiknya. Kayak gitu. Sekarang kita ping kembali. Nah, sudah berhasil lagi. Jadi begitu ya. Jadi untuk mencegah ada orang melakukan penembakan ataupun pengakusisian IP ya secara tidak diizinkan ya gitu ya, yang tidak diizinkan. Oke, sudah selesai ya. Untuk DHCP kita sudah selesai nih case-nya. Kita seperti dia connect, terus melakukan pengamanan DHCP. Oke. Yang berikutnya kita akan melakukan file sharing ya atau firewall. Dari produksi tidak dapat mengakses data di manajemen dan IT, sedangkan divisi IT dan manajemen bisa mengakses pada data produksi. Kemudian untuk manajemen dan IT bisa saling bertukar data. Dan yang ketiga, hanya divisi produksi yang tidak boleh mengakses internet kayak gitu. Oke, untuk melakukan itu kita akan menggunakan fitur yang namanya firewall. Firewall ini merupakan kayak tembok api. Jadi dia yang menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk
kayak gitu. Siapa yang boleh keluar dan siapa yang nggak boleh keluar dalam jaringan kayak gitu. Nah, di sini saya sudah membuat ininya ya, pengaturannya ya. Yang pertama adalah kita akan membuat pengaturan dari divisi IT ke divisi manajemen. Begitupun sebaliknya. Di sini tinggal kita masukkan aja IP ininya ya, IP range-nya dari divisi IT yaitu 192.168.30.0/24 dan destinasinya adalah IP dari divisi manajemen yaitu 192.168.140.0/24. Nah, untuk interface-nya di sini kita akan memasukkan Ethernet 3 yaitu Ethernet dari milik divisi IT. Udah, cukup itu aja. Kemudian di action kita klik accept. Action accept ini artinya adalah koneksinya itu diizinkan ya atau diperbolehkan seperti itu. Terus kita apply aja, oke. Seperti ini. Terus tinggal kita bikin note aja nih, bikin note. Iya, pengizinannya dari IT itu ke manajemen. Oke, sudah diizinkan. Kemudian di sini juga ada ini ya. Sebaliknya ya, dari manajemen 140.0 ke IT 130.0 dan berarti interface-nya menggunakan internet dari manajemen. Kayak gitu. Jangan lupa di sini connection state-nya diklik new karena ini mirip ya seperti atasnya. Jadi biar nggak sulit membedakannya gitu ya. Kemudian di action-nya kita klik accept juga, diperbolehkan kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk dari manajemen ke IT ataupun sebaliknya sudah selesai dibuat nih. Karena diperbolehkan keduanya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dari manajemen ke produksi. Nah, sama seperti tadi ya, manajemen produksi. Manajemen pakai 140.0 ke produksi 150.0. 124 sama-sama 124 ya. Nah, di sini interface-nya menggunakan manajemen ter-4. Action-nya di accept. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan dari produksi ke manajemen, nah bisa dilihat ini ada perbedaan di sini nih. Ada perbedaan di sini. Ada 150.0/24. Ini punyanya ini ya. Ini produksi ya. Kemudian kita arahkan destinasinya ke manajemen. Untuk interface-nya kita arahkan ke produksi ya. Kayak gitu. Jangan lupa connection state-nya new karena ini sama seperti yang koneksi sebelum kita buat nih dari manajemen ke produksi ya. Nah, di sini perbedaannya nih, untuk action kita pilih drop yang artinya koneksi dari produksi ke menuju ke manajemen itu tidak diperbolehkan, akan di drop secara otomatis oleh mikrotik seperti itu. Oke, dan ini pun juga sama ya. Dari IT 130 ke produksi 150 menggunakan Ether 3 di accept, dan itu pun sebaliknya ya, karena nggak boleh koneksi ke IT, maka produksi ke IT di sini actionnya di drop seperti itu. Kemudian untuk WiFi di sini saya disallow ya semuanya ya. Slow, di drop aja. Kemudian untuk tadi kan juga ada ini ya, hanya divisi produksi yang tidak boleh mengakses internet. Nah, kalau itu kita akan melakukan blok ke ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau untuk ke blok internet di sini kita akan melihat ini ya. Ini merupakan IP range dari divisi produksi ya. Kemudian interface-nya kita lihat pakai Ether 5 produksi. Nah, di bridge-nya, nah out interface-nya menggunakan bridge internet karena ini adalah Ethernet untuk menuju internet ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai bridge atau pakai Ethernet doang ya pilih Ethernet aja.
Tapi karena saya sudah menggabungkan dua Ethernet jadi satu bridge ini, pilih bridge seperti itu. Nah, untuk action kita pilih drop. Jadi koneksi dari IP yang dimiliki oleh ini ya, yang dimiliki oleh produksi ketika menuju ke bridge internet itu akan langsung di drop oleh MikroTik kayak gitu. Oke, untuk contoh realnya langsung aja kita coba di ininya ya, di simulasi secara real menggunakan dua komputer ya. Kita akan coba langsung. Oke, ini di videonya. Sebagai PC kita sebagai IT ya, bisa dilihat bahwa IP kita 130/19. Kita akan mencoba nih menggunakan Port 3 untuk IP, IT, dan port 4 untuk manajemen. Oke, di PC yang berikutnya di sini kita memiliki PC ini ya, manajemen. Oke, bisa lihat di sini mendapatkan IP 140/36 ya. Karena kita coba untuk saling ngeping ya, apakah berhasil atau tidak, kita lihat aja. Di sini masih menggunakan 140/36 ya. Kita akan ping 140/36. Titik. Oke, berhasil ya. Kita berhasil ngeping ke departemen manajemen. Sekarang kita coba untuk ngeping ke IT dari manajemen. Oke, 130 19. Oke, berhasil juga ya. Jadi antara departemen IT dan departemen manajemen bisa saling bertukar data seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat simulasi dari ini ya, dari manajemen menuju produksi. Jadi kalau dari manajemen produksi bisa diakses, sedangkan dari produksi ke manajemen nggak bisa kayak gitu. Oke, di sini port 3 tadi yang sebelumnya sebagai IT itu saya akan mencabutnya. Oke, saya pindahkan ke produksi ya. Produksi port 5. Oke, port 5 ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita bisa IP config. Oke, bisa lihat ya. Kita dapat 150, artinya kita dapat port 5. 146. Lalu kita coba ping ke PC-nya ini ya. Pas 40/36 ya. Ini manajemen. Oke, tidak bisa. Dari produksi nggak bisa melakukan ping ke manajemen. Gitu. Oke, timeout ya, RTO. Sekarang kita coba ping dari sini, dari manajemen menuju ke produksi ya. Kita lihat lagi sekarang IP-nya tadi 100. Oke, kita dapat api 150/46 ya. 150/46. Oke, berhasil ya. Dari manajemen ke produksi bisa saling bertukar data ya. Oke, kalau produksi nggak bisa mengakses ke manajemen, tapi manajemen bisa mengakses PC dari produksi kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengecek Oke. Kita lihat lagi di IP firewall. Oke, berikutnya adalah dari IT ke PDN ya. Oke. Ini dari IP-nya, appearance-nya milik IT ke PDN atau produksi di accept, sedangkan dari PDN produksi 150 ke 130 milik IT di block ya, di drop. Oke, kita pindahkan. Ini masih pakai ke produksi. Sekarang kita pindahkan ini ke IT ya, komputer sebelah. Oke,
Oke, kita lihat lagi. Kita IP config lagi. Oke, 150.46 ya. Sedangkan di PC IT ya, part networknya IT ya, kita mendapatkan 130.18. Oke, sekarang kita ping dulu ke 150 46 ya. Oke, berhasil ya dari PC IT ini ya, dari IP-nya IT 130.18 ke PC-nya produksi ya 150.46. Nah, kita akan ping sebaliknya ya, kita akan ping dari PC produksi ke PC IT ini ya 130.18. 130.18 ping. Oke, nggak bisa ya, karena tadi sudah kita blok ya, kita drop koneksinya, kita blok atau kita drop seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, pemblokiran internet. Oke, tidak bisa internet. Nah, karena kita sudah diproduksi sekarang nih, kita nggak bisa internet nih. Nah, bisa internet karena kita sudah di drop nih koneksinya di sini ya. Di drop nggak bisa. Kita pun kalaupun ngeping ke Google pun nggak akan bisa. Ke Google ya, coba ke Google. Oke, nggak bisa ya. Tidak akan bisa. Sekarang kita coba buka dropnya ya, kita ganti ke allow, kita buka, kita coba di sini, kita accept aja di sini, oke, kita oke, coba kita ping, oke, berhasil ya. Tadi kan di drop, sekarang kalau kita forward, kita accept koneksinya dan jalan lagi, kayak gitu. Oke, udah berhasil ya. Kita sudah berhasil melakukan blok koneksi ya. Ini ya, koneksi dari manajemen ke IT bisa saling bertukar data. Terus dari produksi ke manajemen, manajemen bisa akses produksi dengan tidak sebaliknya. Itu pun dengan IT ya, bisa mengakses produksi, dan produksi tidak bisa mengakses IT, kayak gitu. Untuk IT tidak bisa mengakses internet. Oke, itu aja. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Mungkin di video berikutnya kita akan melakukan konfigurasi yang lebih advance lagi ya. Masih ada banyak sih, mungkin kayak bikin hotspot, terus bikin blokir website atau blokir ekstensi download dan lain sebagainya. Kita tunggu aja di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Muhammad undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.